Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira Nurul Imanda. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Irfan Raffiandi, yang kedua Melani Mutiara Putri, yang ketiga Utami Nadia Sari, dan yang terakhir saya sendiri Samira Nurul Imanda. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi pengembangan keilmuan di Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai ilmu keislaman. Ilmu keislaman adalah segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam. Selanjutnya yaitu awal perkembangan studi Islam. Ilmu keislaman pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat studi Islam klasik adalah Mekkah dan Madinah, Basrah dan Kufah, Damaskus dan Palestina, dan Mispat. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Quran di Arab Saudi. Selanjutnya yaitu ilmu keislaman di Indonesia. Pada awal perkembangannya Islam di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara formal. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Islam. Modal pokok yang dimiliki mereka adalah semangat menuntut ilmu agama bagi anak-anak. Implementasi pendidikan di pusat-pusat pendidikan non-formal seperti surau, sanggar, masjid, serambi rumah, sang guru adalah berkumpul murid besar dan kecil. Kegiatan itulah yang menjadi cikal bakal didirikannya pesantren, yang mana tingkatan global pendidikannya disebut madrasah, lalu dipecah menjadi 3 tingkatan, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian strategi ilmu keislaman. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dan perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Selanjutnya yaitu paradigma dan strategi ilmu keislaman. Yang pertama, Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Pada aspek ini diharapkan terbentuknya sumber daya manusia terdidik dengan akhlak Islamiyah, yaitu pola pikir Islami, dan akhlak Islamiyah, yaitu pola sikap yang Islami. Yang kedua, yaitu pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini mengajarkan pula bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukan kuantitas tetapi kualitas pendidikan. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang al-sanu amalan atau amalan salihan, yaitu amal yang terbaik atau amal saleh. Selanjutnya yaitu strategi ilmu keislaman di Indonesia. Yang pertama yaitu motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan itu sendiri, di mana nilai-nilai Islami menjadi acuannya. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya dan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Dan yang keempat yaitu menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan masyarakat melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumber-sumbernya yang murni kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu keteladanan dalam ilmu keislaman. Bila dicermati historis pendidikan di zaman Rasulullah, dapat dipahami bahwa salah satu faktor terpenting yang membawa beliau kepada keberhasilan adalah keteladanan, yang mana terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab yaitu ayat 21, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari kemudian dan yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar.
Keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian, dan lainnya. Untuk menciptakan anak yang soleh, pendidik tidak cukup hanya memberikan prinsip saja, karena yang lebih penting bagi siswa adalah figur yang memberikan keteladanan dalam menerapkan prinsip. Selanjutnya yaitu pendidikan bertahap. Pendidikan bertahap adalah perencanaan yang mengambil langkah pendek dan mengoreksi kesalahan saat perencanaan itu dilaksanakan. Sepanjang sejarah dunia, Islam telah terbukti mampu membangun peradaban manusia yang sah dan mampu menjadi bicara serta penerang hampir seluruh dunia dari masa-masa kegelapan dan kejayaannya lebih kurang 13 abad lamanya. Faktor paling menentukan atas kegemilangan Islam membangun peradaban dunia adalah keimanan dan keilmuannya. Tidak ada pemisah atau dikotomi atas kedua faktor tersebut dalam pola pendidikan yang diterapkan, sehingga generasi yang dihasilkan juga tidak diragukan kehandalannya hingga kini. Sekian penjelasan saya dari perwakilan kelompok 12. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.